Pusaka Jawa yang ada istimewa adalah di pamor titipan ini. Sangat langka dan sangat jarang sekali ditemui, sahabat Pusaka Jawa. Karena ini merupakan pamor yang sangat dicari oleh banyak kolektor atau banyak kalangan. Dan ketika saya warangi saja pamor ini, itu langsung dibilang sama yang warangan. Ya tentunya dia termasuk sesepuh lah. Sesepuh untuk di dunia perkerisan. Bukan wilayah sini, di luar kota sana. Dia bilang, Mas, ini tergolong pamor yang sangat langka karena dia dulu dapat buku dari Habib Hasan Jeporo yang silsilah ke Habib Mayong, itu kan anaknya ya. Nah, itu ada satu buku kitab. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas So'o di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus maupun musibah ekonomi, musibah penyakit ataupun musibah dalam rumah tangga. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dijauhkan dari musibah rumah tangga, karena ada satu makalah, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Jika rumah tangga digoncang, maka tidak ada satu ketenangan dalam kehidupan. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, teman-teman, handai tolan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sama. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezeki yang lebar-lebar dan berlimpah rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris Luk 5 yang sangat masyhur. Masyhurnya mungkin karena mungkin agak terkenal ya, terkenal dengan salah satu pusaka dari Arjuna atau Arjuna. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya akan membawa satu bilah keris pusaka Luk 5 yaitu berdapur keris Pulang Geni. Yang akan saya bawa adalah dibentuk pamornya yang sangat istimewa karena pamor itu jarang orang memiliki, sangat jarang sekali, dan itu tergolong pamorekan juga pamor titipan ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilahnya. Sebelum kita bahas bilahnya, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta, Kakok Banci. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak meniran. Untuk handle-nya ini adalah handle-nya lumayan, sahabat Pusaka Jawa. Artinya ini handle ada ceritanya. Ini bentuk handle adalah bentuk celeng Demalung. Namanya handle celeng Demalung. Kalau kita bicara tentang handle celeng Demalung, itu ada 3 versi. Pertama adalah versi yang tentang Dewi Sri, di mana Dewi Sri dari kerajaan Medang Kamulan, persawahannya dirusak oleh satu makhluk bernama celeng Demalung. Kemudian Dewi Sri meminta bantuan Putut Wayungyang dan Putut Candromowo yang mempunyai pasukan berupa berbentuk anjing dan kucing. Itu. Kemudian versi yang kedua adalah tentang Begawan Palasara ketika akan membuat satu istana di sebelah utara Sungai Yamuna. Kemudian dengan kesaktiannya semua binatang dirubah seperti manusia, seperti itu. Dirubah seperti manusia untuk membantu pembangunan istana tersebut. Yang ketiga adalah tentang sosok Pandawa, yaitu Arjuna yang sedang bertapa di Gunung Indrakala, kemudian dia mengubah namanya menjadi Begawan Ciptani Mintaraga. Nah, ada salah satu Prabu, yaitu Prabu Niwata Kawasa, itu naksir atau berat kepada Putri Supraba yang ada di Kayangan. Nah, kemudian memerintahkan kepada patihnya, yaitu
Ditya Kalamamuka untuk membunuh Begawan Cipta Minta Raga, Begawan Ciptaning Minta Raga. Tapi dewa itu tidak setuju dengan Prabu Niwatakawaca. Ya, kemudian Patih itu disuruh untuk membunuh karena termasuk yang bisa menghalanginya itu adalah Raden Arjuna itu. Ternyata setelah bertempur kalah. Seperti itu. Jadi dari handle saja kita bisa bicara tentang cerita banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang bilahnya ya. Ciri-ciri dari dapur keris Pulanggeni adalah dapur looknya look 5 ya. 1 2 3 4 5. Kemudian memakai pecetan. Ya, kemudian memakai ripandang sunsun, susun. Nah, Pulanggeni juga ada yang berdapur keris lurus, sahabat Pusaka Jawa, yaitu dengan ciri-ciri kerisnya lurus, gandiknya lugas, kemudian memakai pejetan, ada tikel alis, kemudian ripandanya sunsun atau susun, kemudian memakai di bilahnya ini ngelimpak, itu yang lurus. Nah, Pulanggeni atau Pulunggeni yang lurus itu ada pada saat PB9, kurang lebih pada tahun 1861 sampai 1893, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya ini adalah nyujen. Kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo nyepit rontal, kemudian ini gonjonya iras, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita ketahui kalau gonjo-gonjo iras adalah gonjo yang menyatu dengan bilah, tidak copotan, dan biasanya untuk dapur-dapur sepuh itu gonjonya iras. Kalau kita lihat dari pamornya, ini ada pamor 2 atau dwi warno, sahabat Pusaka Jawa. Yang ada istimewa adalah di pamor titipan ini. Sangat langka dan sangat jarang sekali ditemui, sahabat Pusaka Jawa. Karena ini merupakan pamor yang sangat dicari oleh banyak kolektor atau banyak kalangan. Dan ketika saya warangi saja pamor ini, itu langsung dibilang sama yang warangan, ya tentunya dia termasuk sesepuh lah. Sesepuh untuk di dunia perkerisan, bukan wilayah sini, di luar kota sana. Dia bilang, Mas, ini tergolong pamor yang sangat langka. Karena dia dulu dapat buku dari Habib Hasan Jeporo yang silsilahnya ke Habib Mayong, itu kan anaknya ya. Nah, itu ada satu buku kitab tentang pamor berbentuk tulisannya huruf Arab Pegon, tapi ada pamor ini. Ya, nanti saya jelaskan step by step. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari jenis pamornya ini ada garis, ada 5 garis, ini adalah adeg 5 atau gajah gelar orang mungkin. Tua atau angsar dari pamor gajah gelar adalah sebagian pencinta keris beranggapan untuk menambah kekuasaan. Jadi orang yang ingin menambah kekuasaan bolehlah, silakan untuk koleksi gajah gelar. Kemudian di sini kita lihat ada pamor berbentuk tapal kuda di bagian sor-soran, bukan U. Nah, ini yang namanya pamor naga gerah. Pamor naga gerah tua atau angsarnya itu adalah, kalau bahasa Jawanya, yen ono geni ora kobong. Kalau ada api tidak terbakar. Nah, ini pamor naga gerah juga tergolong pamor titipan, pamor rekan, ya. Dan tergolong ikutnya adalah pamor singkir untuk menyingkirkan dari api, seperti itu. Nah, jadi look 5 kalau kita bahas adalah tuah atau makna filosofinya itu adalah agar si pemilik look 5 itu ketika berbicara lancar, kemudian yang diajak bicara pun terpengaruh. Ya, dapur Pulanggeni itu kenapa tenar? Itu Arjuna mempunyai anak panah namanya Pulanggeni, tapi bukan keris, sahabat Pusaka Jawa. Ya, kalau kita lihat dari pasikutannya yang dari bawah ke atas semakin meruncing, terus pasikutannya wingit dan prigel, kemudian pamornya yang sebagian ngawat, kemudian pandes, ini estimasi adalah estimasi tangguh Majapahit. Kita ketahui empu-empu pada zaman Majapahit itu banyak, sahabat Pusaka Jawa. Empu-empu pada zaman Majapahit itu ada empu Supogati, Supadria, ada empu Gunung Tawang, ya, ada empu Anggacuwiri, ada empu Jigja dan lain sebagainya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan berarti besar dan harapan dari doa dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah
agar si pemilik keris ini diberikan kelancaran berbicara dan mempengaruhi lawan bicaranya. Kemudian yang kedua adalah ketika dia lancar berbicara, lawan bicaranya terpengaruh, dia mempunyai kekuasaan yang lebih. Yang ketiga adalah dia diberikan satu kelebihan agar tidak terkena atau terhindar dari bahaya api. Karena di sini ada pamor yang sangat istimewa, yaitu pamor naga gerah yang jarang sekali orang ketahui. Kalau di buku-buku ensiklopedi nggak ada, di buku-buku pamor yang lain nggak ada. Karena banyak sekali pamor-pamor yang berbentuk pamor seperti apa ya, yang tidak ada di catatan lah. Dan kadang ada di catatan hanya pada orang-orang yang sepuh. Seperti itu. Dulu yang kurator itu mempunyai buku itu dari yang Habib Hasan itu adalah bentuknya huruf pegon, ya, huruf pegon, Arab pegon lah bahasanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Pusaka Jawa ingin subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng. Semoga sahabat Pusaka Jawa berbahagia selalu, diberikan masa depan yang cerah, dapat melupakan segala hal-hal yang negatif. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.